Perkenalkan, saya Rismayanti dengan NIM D1B1 261, Prodi S1 Farmasi, mahasiswi dari Universitas Megarizky Makassar. Adapun video ini saya buat sebagai rangkaian dari ujian akhir dari mata kuliah Wawasan Ilmu Farmasi dengan dosen pembimbing APT Safarudin MSI. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai farmasi. Yang pertama, definisi farmasi. Kata farmasi berasal dari kata pharmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. 2. Sejarah perkembangan farmasi. Nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu telah mengenal penggunaan obat tradisional atau jamu dan pengobatan secara tradisional atau dukun. Pada zaman itu, sebenarnya dukun melaksanakan dua profesi sekaligus, yaitu profesi kedokteran untuk mendiagnosa penyakit dan profesi kefarmasian untuk meramu dan menyerahkan obat kepada yang membutuhkan. Penggunaan obat dapat ditelusuri sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Pada zaman kebudayaan Mesir dan Babilonia telah dikenal obat dalam bentuk tablet tanah liat atau granul. 1. Dan bentuk obat sediaan lain. Pengetahuan tentang obat dan pengobatan selanjutnya berkembang lebih rasional pada zaman Yunani ketika Hippocrates pada abad 460 sebelum Masehi memperkenalkan metode dasar ilmiah dalam pengobatan. Dalam zaman Yunani itu dikenal pula Asclepius atau Asclepius pada abad 7 sebelum Masehi dan putrinya Hygieia. Yang ketiga, lambang kefarmasian. Lambang farmasi atau Bowl of Hygieia tersebut merupakan patung yang menggambarkan Dewi Yunani Hygieia sedang memegang mangkuk dengan ular jinak yang mengitarinya dan seolah minum dari mangkuk tersebut. Hygieia adalah dewi kesehatan, kebersihan, dan sanitasi. Ia merupakan seorang anak dari Asclepius atau dewa pengobatan dan penyembuhan dalam mitologi Yunani. Beberapa orang berpendapat bahwa mangkuk Hygieia dan ular merupakan simbol keseimbangan di muka bumi. Ular menggambarkan pasien yang bebas memilih untuk mengobati dirinya sendiri atau tidak. Menurut kepercayaan Yunani kuno, ular yang melilit pada mangkuk menggambarkan kebijaksanaan dan kesembuhan. Hal ini dikarenakan ketika orang mati akan berada di alam baka yang entah baik atau buruk, dan ular dipercaya bisa berkomunikasi dengan orang mati tersebut. Bahkan, ular juga dipercaya bisa membawa jiwa orang yang telah meninggal untuk membantu kehidupan. Yang keempat, pendidikan farmasi. Yang pertama, D3 Farmasi atau Diploma 3 atau Pendidikan Vokasi Farmasi. Masa pendidikan ditempuh selama 3 tahun. Gelar yang akan diperoleh setelah menempuh jenjang pendidikan ini adalah Ahli Madya Farmasi atau AMD Pharm. Yang kedua, S1 Farmasi atau Sarjana Farmasi. Jenjang pendidikan ini dirancang selesai dalam 3,5 sampai 4 tahun. Gelar yang akan diperoleh setelah menyelesaikan studi ini adalah S-Pharm. Yang ketiga, APT atau Profesi Apoteker. Jenjang pendidikan yang ditempuh selama 1 tahun dan nantinya mendapatkan lisensi untuk melakukan praktik kefarmasian. Yang keempat, S2 Farmasi atau Magister Farmasi yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar M-Pharm. Yang kelima, S3 Farmasi atau Doktor yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar Doktor. Yang kelima, obat. Obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit,
luka atau kelainan badania atau rohania baik pada manusia ataupun hewan, termasuk memperoleh tubuh atau bagian tubuh manusia. Penggolongan obat menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh yaitu yang pertama, obat diagnostik adalah obat yang membantu dalam mendiagnosis atau mengenali suatu penyakit, misalnya barium sulfat untuk membantu diagnosis pada saluran lambung sampai usus. Yang kedua, obat kemoterapeutik adalah obat yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh inang. Yang ketiga, obat farmakodinamik adalah obat yang bekerja terhadap inang dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh. Contohnya, hormon dan obat otonom. Penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan obat, yaitu ada bentuk gas, contohnya inhalasi. Adapun bentuk cair atau larutan, contohnya seperti sirup. Bentuk setengah padat, contohnya gel dan krim. Bentuk padat, contohnya kapsul. Penggolongan obat berdasarkan sumbernya yaitu dari mikroba dan jamur atau fungi. Contohnya seperti antibiotik penicillin. Adapun sintetis atau tiruan, contohnya vitamin C. Mineral atau pertambangan, contohnya garam dapur. Hewan atau fauna, contohnya minyak ikan. Tumbuhan atau flora, contohnya minyak jarang. Penggolongan obat menurut undang-undang yaitu yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan. Diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabrik obat itu. Kemudian diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberi tanda peringatan dari nomor 1 sampai nomor 6. Yang ketiga, obat keras adalah semua obat yang memiliki takaran dosis minimum diberi tanda khusus lingkaran bulat merah, garis tepi hitam dan huruf K menyentuh garis tepinya. Yang keempat, psikotropika adalah obat yang mempengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran atau perasaan atau kelakuan seseorang. Contohnya golongan berbital seperti luminal, diazepam dan ekstasi. 5. Narkotik adalah obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan iptek serta dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan atau adiksi yang sangat merugikan individu apabila digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan dokter. Contohnya pepidin dan morfin. Penggolongan obat berdasarkan cara kerjanya dalam tubuh yaitu sistemik atau obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Lokal, obat yang bekerja pada jaringan setempat. Adapun macam-macam rute pemberian obat yaitu diminum atau oral, dapat juga diberikan melalui suntikan ke pembuluh darah atau intravena, melalui ke dalam otot atau intramuskular, ke dalam tuang di sekitar sumsum tulang belakang atau intratekal, atau di bawah kulit atau subkutan. Bisa juga ditempatkan di bawah lidah atau sublingual, bisa juga di antara gusi dan pipi atau bukal, bisa juga dimasukkan ke dalam rektum atau dubur, dan juga bisa ditempatkan di mata atau rute okular, atau bisa juga ditempatkan di telinga atau rute otik, atau bisa juga melalui disemprotkan ke hidung dan diserap melalui membran hidung atau nasal, atau bisa juga terhirup masuk ke dalam paru-paru, biasanya melalui mulut atau inhalasi. Yang keenam, resep. Resep adalah permintaan tertulis oleh seorang dokter gigi atau dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat-obatan bagi penderita. Adapun pembagian resep.
Resep harus memuat yang pertama, nama, alamat, dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi, atau dokter hewan. Yang kedua, tanggal dan tempat ditulisnya resep atau inskripsio. Yang ketiga, tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep atau invokasio. Yang keempat, nama setiap obat, jumlahnya, dan bentuk yang akan dibuat atau preskripsio atau ordinatio. Yang kelima, aturan pemakaian obat yang tertulis atau signatura. Yang keenam, tanda tangan atau paraf dokter penulis resep atau subskripsio. Yang ketujuh, jenis hewan dan nama serta alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan. Yang kedelapan, tanda seru atau paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis. Adapun komponen resep obat, menurut fungsi bahan obatnya yang resep terbagi atas 1. Remedium kardinal adalah obat yang berkhasiat utama. Yang kedua, remedium adjuvans adalah obat yang menunjang bekerjanya bahan obat utama. Yang ketiga, corrigens adalah zat tambahan yang digunakan untuk memperbaiki warna, rasa, dan bau dari obat utama. Yang keempat, constituens vehiculum expiens merupakan zat tambahan, adalah bahan obat yang bersifat netral dan dipakai sebagai bahan pengisi dan pemberi bentuk sehingga menjadi obat yang cocok. Adapun cara penyimpanan dan pemusnahan resep obat. Yang pertama, resep yang telah dikerjakan diatur menurut tanggal dan nomor urut penerimaan resep dan harus disimpan minimal 3 tahun. Yang kedua, resep yang mengandung narkotika harus dipisahkan dari resep lainnya. Yang ketiga, resep yang telah disimpan lebih dari 5 tahun dapat dimusnahkan dengan cara dibakar atau dengan cara lain yang memadai oleh APA bersama sekurang-kurangnya seorang petugas apotek, dan harus dibuat berita acara pemusnahan sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan dan dibuat rangkap 4. Yang keempat, apoteker tidak dibenarkan mengulangi penyerahan obat atau dasar resep yang sama apabila pada resep aslinya tercantum tanda NI atau ne iterator. Tidak boleh diulang atau obat narkotika atau obat lain yang oleh Menkes, khususnya Dirjen POM, yang ditetapkan sebagai obat yang tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter. Adapun istilah atau bahasa Latin resep, misalnya bahasa Latin keterangan waktu, yaitu SDD atau SDD, diminum 1 kali sehari. BDD atau BSDD artinya diminum 3 kali sehari. AC atau antesoenam artinya sebelum makan. BC posoenam artinya setelah makan. Yang ketujuh, pelayanan dan peluang kerja atau prospek kerja farmasi. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas dasar dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Prospek kerja jurusan farmasi atau bidang farmasi tidak akan pernah dengan lenyap, bahkan akan terus berkembang seiring waktu, sebab penyakit pun ikut berkembang dan membutuhkan penanganan yang tepat. Lulusan prodi farmasi akan memperoleh gelar sarjana farmasi atau sarjana dan dapat meneruskan pendidikan apoteker untuk mendapatkan gelar apoteker atau apotek. Lulusan farmasi tidak melulu menjadi apoteker dan berada di apotik, tapi juga dibutuhkan oleh rumah sakit, laboratorium, dan klinik. Lulusan farmasi juga dibutuhkan di berbagai lembaga penelitian baik milik swasta maupun pemerintah seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, dan lain-lain. Di sektor industri obat, makanan, dan kosmetik, lulusan farmasi juga dapat berkarir sebagai peracik dan pengembang obat-obatan, konsultan, dan manajemen mutu. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.